Selamat pagi atau yang kelas lain selamat siang. Selamat bertemu kembali setelah 3 hari kalian kemarin mendapatkan materi pengenalan lingkungan sekolah. Baik, kalian telah gabung dengan mata pelajaran IPA. Kalian pun sudah tahu. Pada kesempatan ini saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena kemarin kita sudah kenalan di waktu sarana prasarana. Baik, anak-anak sekalian, supaya tidak terlalu panjang durasi waktunya, maka saya akan segera saja menyampaikan materi. Tapi sebelumnya nanti absen dulu ya, absen di bawah. Absen di bawah nanti di list. Silahkan dari ini siapa yang masuk mengikuti pelajaran di list di bawah ya. Baik, untuk IPA nanti ada 6 bab yang akan saya berikan di semester ganjil. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu tatap muka ya. Kalau tidak ya nanti kita akan seperti ini ya, dengan JJ jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Baik, ada 6 bab yang akan kalian pelajari. Yang pertama ya, kalian juga sudah punya bukunya, jadi saya hanya mengulang saja. Bab pertama itu kita akan pelajari tentang objek IPA nanti ya, kita belajar tentang objek IPA. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Di SD saya kira kalian sudah pernah mendapatkannya ya, bagi yang sudah mendapat. Kalau tidak ya kita nanti bisa ulangi. Baik, kemudian yang bab 3 kita akan setelah dari bab 2 klasifikasi makhluk hidup, yang ketiga itu kita akan mengklasifikasikan tentang materi, klasifikasi materi dan perubahannya. Kemudian bab 4 kita akan membahas tentang suhu dan pengukuran khusus ya, ini khusus suhu dan pengukuran. Kemudian bab 5 itu kalor dan perubahannya. Kalor dan perubahannya. Nanti bahasanya mungkin di SD juga sudah pernah ya, kalau kalian kenal konduksi, konduktor ya. Kemudian yang terakhir akan kita pelajari tentang energi dalam kehidupan. 6 tidak bisa ulangi ya, 6 bab di buku sudah bisa kalian lihat. Kemudian pada hari ini kalian akan mempelajari tentang bab 1 ya. Untuk pertemuan kali ini kalian hanya 3 tujuan yang harus kalian kuasai ya. 3 tujuan yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan nanti tiga fungsi mempelajari IPA. 3 fungsi saja. Kenapa kalian diharuskan untuk mempelajari IPA? Itu fungsinya untuk apa ya? 3 fungsi IPA itu untuk apa? Kalian pelajari 3 saja. Kemudian yang tujuan kedua yang harus kalian kuasai untuk pertemuan kali ini, yang kedua adalah tentang objek IPA. Objek IPA ya, yang dipelajari di IPA itu apa saja? Ya, nanti kalian akan tahu ya, apa objek IPA itu. Yang kemudian yang ketiga, kalian nanti akan mempelajari tentang bagaimana cara mengamati tentang objek IPA ya, tentang objek IPA. 3 itu, tapi sebelumnya tetap fokus seperti biasanya, kalian harus menyediakan 1 buku saja, 1 buku tulis saja ya, tidak perlu banyak buku tulis, cukup 1 saja itu untuk semuanya, kecuali nanti untuk laporan ya. Kalau laporan nanti kalian perlu lembar tersendiri yang nanti dikumpulkan sebagai bentuk portofolionya. Baik, sebagai pengantar ya, kita butuh rule, butuh aturan ya, karena kita di media daring mungkin kan tidak terpantau oleh saya atau kalian merasa mungkin bebas ya, maka aturan yang pertama, berlakulah yang sopan di dalam nanti mengungkapkan pendapat. Kemudian ya jangan
artinya komentar yang tidak perlu janganlah ya, nanti sia-sia ya. Komentar yang perlu saja sesuai dengan pelajarannya ya. Aturan itu berlaku selama kalian kelas 7 untuk mata pelajaran IPA. Itu saja ya, aturan di daring ya. Sopan saja lah ya, berkata-kata yang ya guyon boleh ya, guyon boleh, tapi jangan sampai menyinggung tentang kepribadian seseorang, misalnya mencaci maki, mengumpan, kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak bagus. Lebih guyon-guyon biasa saja ya, yang tidak menimbulkan efek. Saya kira itu aturannya ya. Kali ini apa? 3 yang harus kalian pelajari. 1, 3 saja ya. Apa sih perlunya IPA? Yang kedua, objeknya apa sih IPA itu? Ya. Terus bagaimana cara mengamatinya? Itu saja. Oke. Kita nanti menyaksikan video yang saya setel di YouTube atau nanti di simpanan di HP kamu boleh ya. Oke, selamat menikmati video pembelajaran dan ikuti apa yang saya anjurkan. Oke, selamat mempelajari IPA untuk kegiatan kali ini. Baik, kita mulai. Di sana ada awan ya, ada tumbuhan, kemudian ada ya, depan kamu pasti ada jalan ya, ada jalan yang terbuat dari batako atau dari aspal, itu terserah ya, pasti di situ ada jalan. Kemudian ya kita lihat ini yang berkaitan aja dengan materi ini, ada box listrik ya, box listrik. Nah, kita ke belakang, ini ada awan di sana seperti yang pertama itu. Mengapa begitu ya, karena ada kaitannya ya dengan pembelajaran hari ini. Nah, kemudian ini ada pohon tanaman ya, banyak di sini ya, jenisnya apa kita lihat saja. Ini ada lombok ya. Ini ada sedang berbuah ya, ada yang berbuahnya warnanya hijau, yang sudah masih hijau. Kemudian ini ada yang buah sudah merah ya, sudah merah. Kenapa bisa begitu ya, ini perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian ada juga ini sebelah ada pohon tomat ya, buah tomat ya, buah tomat yang bentuknya lonjong begini. Ada juga yang buah tomat itu bentuknya tidak lonjong ya, tapi ada yang bentuknya bulat seperti ini. Nah, sangat agung ciptaan Allah itu ya. Ini ada tomat, kalau kita pegang, kita bau ya, itu khas tuh, langsung membau karena di daun itu ada kimianya, bahan kimianya, sehingga bisa menimbulkan khas bau. Nah, termasuk ini daun sirsak juga begitu, ada bahan kimianya di dalamnya itu ya, di dalamnya itu ada bahan kimianya sehingga kita menimbulkan bau, itu tahu itu daun sirsak ya. Ini juga ini daun kemangi ya, itu juga ada bahan kimia di dalam daunnya itu. Nah, kalau ini serai juga bisa kita bau, tapi kita ngamatinya bisa pakai tangan ya. Itu pinggirnya sangat sangat tajam itu ya. Itu akan membedakan antara serai dan mungkin tanam rumput yang lain gitu. Kalau misalnya sama-sama bentuknya ya, bisa diamati dengan yang lain lah ya. Bagaimana kita menemukan itu namanya gitu ya. Kemudian dengan cara lain juga ya, ini ada tanaman yang mau saya ambil ini ya. Kalau kita remas, kita makan itu rasanya pahit nih ya, pahit itu namanya sambiloto itu ya, pahit. Itu kita cara ngamatinya bisa pakai dimakan itu ya. Nah, ini juga bisa dibau ya, bau khas pace ya. Nah, itu ya bisa kita ngamatinya dengan panca indera tanpa alat ya. Ini juga lagi-lagi kita sebenarnya nggak perlu diputar-putar begitu. Kalau tomat cukup dipegang dan dibau, itu juga bisa. Nah, amatan apa lagi selain itu untuk objek IPA-nya ya. Ya, ada yang daunnya berduri ya, kita pegang, tanda khas ya,
menunjukkan kekhasan dari itu, dari makhluk hidup. Nah, objeknya lain lagi IPA. Ya, yang tadi makhluk hidup. Nah, sekarang yang benda mati ini ada batu, ya, ada batu. Pentingnya apa sih batu diamati? Ya, bisa kalian cari nanti di internet ya, batu diamati. Karena macamnya batu, ada yang hias, batu apa. Nah, ini botol, ini masuk objek IPA enggak? Ya, masuk objek IPA enggak? Gitu. Selain itu, ini ada air yang untuk tanaman lele ini ya, air itu termasuk objek IPA apa tidak? Ini nanti saya terangkan di sela-sela video gambar berikutnya. Ini awan ya, termasuk objek IPA apa enggak? Nah, ya, termasuk objek IPA apa enggak, kan di dalamnya kan terjadi proses ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya, ini tanah ya, yang dibuat tanah apa, dibuat tumbuh tanaman. Nah, ini ada tanaman yang bentuknya segitiga kayak gini ya, trisula seperti itu. Kemudian ini juga ada tanaman yang bentuknya trisula, sama bentuknya trisula ini. Nah, kenapa begitu? Ya, Allahu Akbar. Ini menunjukkan kebesaran Allah. Meskipun bentuknya sama, tapi spesiesnya sudah beda ya, tanaman-tanamannya sudah beda. Ini menunjukkan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Itu termasuk fungsi IPA kan ya. Salah satu fungsi IPA itu yang ditutup pemerintah untuk menanamkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu fungsi IPA yang pertama. Kemudian ini kalau kalian sakit dan sebagainya, ini ada tanaman ya, ini untuk bisa mengobati asam urat itu, songgolangit namanya itu mengobati asam urat ya, yang bagus itu. Jadi Allah menciptakan itu untuk apa? Mengembangkan keterampilan ya, keterampilan apa ya, keterampilan mengeksplor ya, memanfaatkan itu, keterampilan memanfaat itu ya. Dan bisa juga jadi pengobat apa, di pabrik-pabrik yang mau membuat minuman atau obat dan sebagainya itu dilakukan dengan cara ilmiah ya, di apa, diproses dulu secara ilmiah, tidak serta merta saya makan ini, minum ini, merebus ini kemudian saya minum. Tidak, ada aturannya, ada nilai ilmiahnya, ada ilmiahnya. Kemudian ada sikap juga ya, tidak serta-merta kita mengklaim bahwa ini bagus dan sebagainya, tidak, tapi harus ada sikap ilmiah yang dibuktikan ya, dibuktikan dengan ya, proses metode ilmiah. Oke. Ya, objeknya apalagi selain itu ya, ini ada ayam termasuk objeknya ya, tumbuhan, ayam, hewan itu, manusia juga seperti ini, objek IPA juga. Coba masuknya di mana? Oke. Tanaman yang matang di apa, matang di atas itu juga ada prosesnya tersendiri, proses IPA. Bagi tanaman yang merambat, ini kalau tadi yang tidak pakai alat, ini pakai alat ya. Penggaris itu untuk mengukur ya sejauh mana, misalnya ya, tapi penggaris ini hanya mewakili ya, alat ukurnya banyak ya. Dan ada ukur massa itu untuk mengukur banyaknya materi ya, banyak guguran larva dan sebagainya itu. Kalau nah ini untuk mengukur waktu ya, punya kesempatan berapa kamu lari ya, dari tsunami dan sebagainya, itu kita mengamati gejala alamnya dengan menggunakan alat. Jadi ada yang mengamati dengan alat dan ada yang mengamatinya tanpa alat. Akan alatnya macam-macam nanti namanya itu ya. Kemudian untuk yang ketiga ya, fungsi IPA adalah untuk menguasai ya, siswa harus menguasai konsep IPA. Artinya kita tidak salah kalau sudah kita konsep, oh tanaman yang merambat itu ya digunakan untuk gini ya, kemudian yang
untuk tanaman misalnya tin ini ya, dia tumbuh di mana, ya, perlakuannya gimana, banyak air atau tidak, ya. Konsep-konsep IPA itu penting ya untuk untuk masuk konsep IPA. Untuk apa? Tidak salah atau tidak salah membudidayakan dan sebagainya, atau dengan konsep IPA bisa memodifikasi ya dengan teknologi, menemukan teknologi dan sebagainya. Untuk apa? Ya bekal kalian di masyarakat nanti ya. Itu 3 fungsi IPA sudah terjawab: menanamkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah. Yang ketiga, mempersiapkan siswa menguasai konsep IPA sehingga nanti akan tercipta teknologi, modifikasi dan sebagainya untuk bekal di masyarakat. Itu 3 fungsi IPA. Nah, objeknya ya itu ada biotik dan abiotik. Kalau biotik itu tadi tanaman, hewan, manusia itu biotik. Kemudian yang faktor abiotik tadi apa? Itu ada batu ya, ada sepeda, ada botol minuman yang tidak terpakai tadi, kemudian ada batako, dinding tadi yang saya tunjukkan. Nah, ini termasuk objek IPA. Cuma nanti mempelajarinya itu akan terbagi dalam ilmu-ilmu keilmuan ya. Biologi itu cabang ilmunya ada banyak ya. Kalau ada mikrobiologi, ada morfologi, ada yang lingkungan apa? Ekologi. Kemudian ada yang mempelajari tentang penyakit, patologi, yang sekarang sedang marak itu virologi, mempelajari tentang virus ya, yang sekarang kita nggak bisa tatap muka karena ada virus, namanya ilmu virologi. Kemudian kalau yang abiotik itu pelajaran tentang fisika. Tadi saya ada gambar setelika ya. Kemudian awan tadi yang nanti bisa turun hujan, hujannya bisa apa? Bisa butiran es ya. Kemudian tadi ada listrik, ada box listrik tadi itu dipelajari di fisika ya. Di listrik kelistrikan saja itu cabangnya masih banyak juga ya. Kemudian tadi saya tunjukkan ada bau di ini, baunya tomat ini ya. Itu di dalamnya ada bahan kimia khusus yang menunjukkan oh ini tomat. Kemudian ada juga yang tadi daun sersa juga baunya khas sersa. Nah, itu juga ada bahan kimia di situ ya. Kemudian saya tunjukkan batu, itu fungsinya apa sih kok batu diciptakan oleh Allah. Nah, batu itu macam-macam ya, ada batu di SD sudah pernah itu pembagian batu, sampai dari batu yang digunakan untuk hanya sebagai pelapis rumah sampai batu yang sangat berharga, contohnya berlian, itu hanya batu tapi harganya masya Allah mahal ya. Dan batu-batu apa, batu-batu hias lain ya, batu giok, kemudian batu turmalin yang untuk kesehatan dan sebagainya. Untuk kesehatan itu turmalin sudah dijual online itu yang harganya mahal. Nah itu penting ya, meskipun hanya batu ya. Kemudian tadi botol itu kenapa Pak Kus masukkan ke apotek? Iya, karena bahan dasarnya itu walaupun dari bahan kimia ya, tapi korelasinya jadi unsur-unsur pembentuknya itu kan juga dari alam ya, meskipun termodifikasi. Contoh gini ya, kalau misalnya ada juga zat warna alami ya toh, dari daun suci atau dari buah bit dan sebagainya, tapi ada juga yang tidak alami kan ya, tapi kan strukturnya hampir sama ya. Jadi itu maka saya masukkan itu memang itu abiotik, tapi meskipun itu dari naturalisasi atau pabrikan ya, perakitan penggabungan dari unsur. Kemudian juga sepeda itu saya katakan abiotik apa? Iya, karena kalau saya protoli itu ada unsur plastik, ada besi, ada aluminium dan sebagainya. Ada besi dan aluminium itu termasuk mineral ya, yang kalau kita kumpulkan kemudian dibentuk akan menjadi seperti itu.
ya, termasuk krom dan sebagainya masih banyak. Nah ini loh, ini yang tadi karena bentuknya kan kaca, ya maaf, itu kan dari unsur alam juga semuanya itu, tidak ada bisa walaupun kita bisa buat ya, tapi kita pengetahuannya dari termasuk kaca dan sebagainya itu kan dari alam juga ya, silika dan sebagainya. Makanya kalau ada gunung berapi meletus itu kita pakai masker supaya debu silikanya tidak masuk ke paru-paru yang menimbulkan nanti luka di tenggorokan menjadi radang tenggorokan atau ispa ya. Dan di alam di fisika itu juga ada ilmu yang mempelajari tentang cuaca, klimatologi ya, BMKG itu kantornya, listrik dan sebagainya itu. Oke, kemudian ini sudah tahu ya abiotik cabang ilmunya apa, biologi cabang ilmunya apa, termasuk kalian kalau lihat film Jurassic Park itu ambil dari DNA dinosaurus yang sudah ada kemudian dikembangkan jadi kemudian ditanam teknologi cloning dan sebagainya atau teknologi apa namanya kemudian jadi makhluk hidup yang baru itu bisa juga terjadi ya. Itu fungsinya kalian untuk mempelajari tentang konsep IPA kemudian mengembangkannya menjadi suatu teknologi ya, teknologi kehidupan maupun teknologi alat ya. Oke. Lalu cara mengamati proses IPA gimana? Objeknya jelas tadi ya, biotik, abiotik, kemudian cabang ilmunya yang biologi kalian yang biotik tahu, kemudian terakhir ya, cara mengamati objeknya gimana itu? Gimana cara mengamatinya? Ya, cara mengamatinya objek IPA itu ya tadi ngamati dengan panca indera. Prosesnya ngamati dulu, pengamatan diamati, kok ini hijau ini merah, kemudian ini kok nggak subur ini subur, dulu diamati aja ya, diamati saja. Dan yang proses kedua itu kalian membuat namanya penjelasan, mengapa kok bisa jadi hijau jadi merah, itu dibuat penjelasan dengan apa ya, metode ilmiah ya, nanti kita tinggalkan di di pertemuan selanjutnya ya. Kalau di bahasa kerennya itu membuat inferensi, yaitu mencari penjelasan ya. Itu proses yang kedua, keterampilan proses yang kedua yang harus kalian miliki untuk mempelajari IPA itu mencari penjelasan. Setelah pertama itu pengamatan dengan panca indera dengan alat, kemudian membuat inferensi atau mencari penjelasan untuk itu, mencari hubungan kenapa nggak subur, mungkin tanahnya, mungkin bahan kimianya, atau mungkin ada makhluk hidup di situ, ada hama dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ya, cara mengamati proses IPA itu dengan mengkomunikasikan. Contohnya nih ayam nih ya. Kalau saya pakai makanan ini kok misalnya dagingnya kok nggak enak atau berat badannya turun dan sebagainya. Nih kalau misalnya pohon itu saya bungkusi kok jadi busuk ya. Kenapa? Komunikasikan. Kemudian kasih tahu ke masyarakat caranya supaya buah itu menjadi baik. Ini setrika juga begitu. Bagaimana menghemat setrika itu? Ya, bagaimana cara mengukur yang baik? Arah ukurnya kemana? Tegak atau miring atau gimana? Ya, itu penting untuk kalian komunikasikan supaya kalian dapat ilmu. Ya, ilmunya bisa ditularkan, tidak kamu pek sendiri dan itu bisa untuk gunakan untuk yang lain. Gitu, untuk bekal di masyarakat. Nah, juga begitu, misalnya waktu, misalnya ini kaitannya dengan secara ekonomi ya, misalnya ayam harus bisa dilempar ke pasaran dua minggu misal dua bulan gitu. Kok sini sampai 2 bulan belum bisa dilempar, kesel-kesel terus ya. Ini ada patokan waktu. Jadi orang sudah berpikir oh selama 2 bulan saya dapat keuntungan sekian. Nah itunya kok saya nggak sanggup bisa, berarti itu salah karena sudah sudah diteliti dan sebagainya 2 bulan sudah bisa panen. Nah kenapa nggak bisa? Nah ini waktu sudah di otak dulu kan ya, berarti kita komunikasi mengapa tidak, itu kembali ke proses fungsi yang IPA ketiga kedua ya, mengembangkan keterampilan itu ya, ya. Mengkomunikasikan juga oh kalau pakai rabuk 100% hasilnya begini, kalau ada campuran tanahnya begini gitu. Kangkungnya menjadi subur kalau misalnya pupuk penuh
itu menjadi tidak subur. Nah kan begitu. Itu komunikasikan. Harus dikomunikasikan supaya masyarakat tahu kegunaan kalian mempelajari IPA dan tidak sia-sia ilmu kalian yang kalian pelajari. Ya, ada juga sih orang yang pelit ilmu, dan itu salah satu yang tidak sikap IPA-nya nggak bagus ya, karena pengembangan sikap IPA itu bagus ya, bisa digunakan untuk bekal di masyarakat. Tidak perlu ditutupi ya, tidak perlu ditutupi, berikan saja ilmunya, jangan khawatir kalau disaingi dan sebagainya kalau dalam ilmu perdagangan ya, karena yakinlah rezeki Allah, yakinlah kepada Tuhan yang Maha Esa ya, terkait dengan fungsi IPA tadi. Oke. Sudah jelas ya, tiga tujuan yang kita capai sudah saya jelaskan. Fungsinya IPA ada tiga, objek IPA-nya abiotik, biotik, cabang ilmunya banyak, kemudian proses pengamatan IPA itu ada pengamatan itu sendiri, kemudian menjadi penjelasan atau membuat inferensi, yang ketiga mengkomunikasikan. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya, nanti dijawab ya di lembar formulir berikut.